Alhamdulillah yang saya hormati dan juga kepada anda sekalian yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, apalagi nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan terlebih lagi, alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika kita beribadah, beramal, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu, maka akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anda sekalian yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Dan ini merupakan keistimewaan bagi kita, ya, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Banyak orang, perhatikan di sini, banyak orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak atau tidak? Banyak. Ya, banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah wafatkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Terutama saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Gaza, di mana lagi, Suriah, ya, di Lebanon dan seterusnya. Ya, kemarin kita sudah dengar, ya, pemaparan dari Syekh apa namanya? Nah, Syekh Hamzah, ya, dan juga kondisi terupdate Gaza. Sudah sampai berapa puluh ribu ya, jumlah korban yang meninggal, ya, yang wafat. Nah, semoga ya, kita berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita yang wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya. Allah wafatkan mereka dalam keadaan syahid. Maka dari itu anda sekalian, sangat beruntung sekali, ya, sangat beruntung sekali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ya, sangat beruntung sekali kita bisa beramal, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya, dan alhamdulillah kita bisa menikmati lezatnya beribadah di bulan Ramadan. Makanya sangat rugi sekali apabila ada orang yang menyia-nyiakan karunia yang besar. Anda sekalian yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga, ya, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, tapi amat disayangkan dia malah menyia-nyiakan karunia itu. Banyak atau tidak? Banyak. Ya, sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Ya. Banyak orang yang gagal. Nah, perhatikan, ya, banyak orang yang gagal di bulan Ramadan. Kalau Ramadan pasti akan berlalu Anda, ya, Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Lambat-lambatnya pasti dia meninggalkan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan maksimal? Sudahkah kita berpikir dengan maksimal? Sudahkah kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah, salat, memperbanyak
apakah ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan? Ada yang bisa menjamin? Tidak, ya, tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan 1 detik ke depan, ya, tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup atau tidak. Jangankan tahu besok, 1 detik saja, 1 menit saja, kita tidak bisa menjamin kita masih hidup. Nah, maka dari itu kesempatan bagi kita semuanya adalah sekalian, mumpung ya Ramadan masih, Ramadan sudah berapa hari sih? Sudah berapa hari? 12, 13. Nah, sekitar segitu ya. Berarti masih ada sekitar 17 lagi atau 16 lagi. Nah, maka dari itu Anda sekalian, Buya mengajak kepada diri Buya khususnya dan juga kepada Anda sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bukan hanya meningkatkan saja kualitas dan kuantitas ibadah, tapi berusaha beramal, beribadah, melakukan kebaikan dengan amal, dengan ibadah yang terbaik. Ya, bukan hanya meningkatkan saja, tapi berusaha beramal, melakukan ibadah, melakukan kebaikan dengan terbaik atau maksimal. Paham? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, ya, memperkuatkan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini boleh tegaskan kepada Anda sekalian, termasuk ini sebagai nasihat kepada diri Buya pribadi. Kita berdoa dan kita meminta hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara ini, ya, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi. Kenapa? Karena yang berkehendak atas segala sesuatu itu siapa? Allah. Ya, maka minta sama Allah, bukan minta sama Nabi. Baik. Anda sekalian, saya cintai kalau Allah Subhanahu wa taala. Apa sebelumnya Buya sengaja pakai mic ini, cek karena suara Buya lebih serak ya, kemudian juga nggak bisa teriak-teriak. Sebelum Buya masuk materi, ya, ini Buya sampaikan dulu kepada Anda, biar semangat dulu ya tema ini. Nanti ada 5 voucher, 5 kuis bagi santri yang bisa menjawab dengan benar. Nah, dapat voucher belanja di operasi. Ya, 1 orang 5.000. Nah, jadi perhatikan baik-baik, catat, kemudian pahami, ya, catat poin-poin pentingnya saja. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin sudah sering sekali dibahas ya, sudah berkali-kali dibahas, tapi nggak apa-apa, ya, kita mulai kembali, yaitu Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu memiliki beberapa nama. Bulan Ramadan itu memiliki beberapa nama. Di antara nama yang paling terkenal Ramadan itu Syahrul Quran. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran.
Nah, kenapa Ramadan dikatakan bulannya Al-Quran? Nah, bukankah Al-Quran itu diturunkan sepanjang tahun sampai sebelum Allah wafatkan Nabi Muhammad SAW? Nah, kenapa Ramadan dinamakan bulannya Al-Quran? Jadi yang benar yang mana? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan atau Al-Quran yang diturunkan sepanjang tahun secara bertahap? Yang benar yang mana? Nah, tadi katanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sekarang diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara dua tahap. Pertama kali diturunkan di bulan Ramadan secara bertahap. Jadi, bukankah yang pertama kali diturunkan itu Iqra, Bismillahirrahmanirrahim dari Khalaq 5 ayat itu diturunkan di bulan Ramadan atau tidak? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan turun di bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan bukan di bulan Ramadan. Nah, jadi bagaimana? Yang benar yang mana? Baik, dua-duanya benar. Nah, perhatikan ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Al-Quran itu diturunkan melalui dua tahap atau dua proses. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Saya boleh ulangi. Tadi Al-Quran diturunkan melalui berapa proses? Dua proses. Proses yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara total. Total itu paham maksudnya seperti apa? Maklum ya, semuanya, keseluruhan. Dari Lauhul Mahfuz, dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke suatu tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia itu yang mana? Ini langit ini. Terus lagi ya, langit dunia. Langit yang nampak, yang kelihatan. Langit lapisan pertama. Nah, itu proses pertama. Proses yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril Alaihissalam. Dan pada proses ini, pada proses kedua ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap-tahap. Ini prosesnya berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap-tahap dari Baitul Izzah langit dunia tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang membawa siapa? Malaikat Jibril Alaihissalam. Nah, jadi itulah proses diturunkannya Al-Quran. Nah, silakan dicatat. Kalau sudah ada materinya, sudah dicatat dari kajian-kajian sebelumnya, berarti nggak usah dicatat lagi kan? Sudah? Nah, perhatikan ini. Kira-kira yang turun di bulan Ramadan itu proses yang pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Proses yang
Nah, sebelum menjelaskan dalilnya, menjelaskan dulu ya. Jadi yang turun di bulan Ramadan itu proses yang pertama. Kejadian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz, ya, dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke suatu tempat yang bernama Baitul Izzah itu. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang dalilnya apa? Voucher pertama. Yang bisa jawab voucher pertama. Ya, iya. Dalilnya di Al-Quran, yang di Al-Quran ya, jangan yang di hadis, Al-Quran aja. Apa? Ya, kalau yang berapanya, gak apa-apa, sebutkan aja ya, bacakan. Al-Baqarah ayat 183 ya, kalau nggak salah. Ayat 5 ya. Ya, memang itu benar, salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya benar. Cuma bukan itu yang beliau maksudkan. Yang beliau maksudkan yang sesuai dengan penjelasan yang baru tadi beliau jelaskan. Tadi ya, sana dulu. Apa dalilnya? Ya, dalilnya apa? Surat apa itu? Al-Qadar ayat 1. Coba kita cek. Nah, lihat ya, benar kan? 1, 2, 3. Masya Allah, benar ya. Allah itu unsur pertama untuk usaha. Jadi dalilnya adalah surat Al-Qadar ayat 1. Oke, baik. Siapa yang belum hafal surat Al-Qadar? Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua ya? Siapa yang belum hafal? Cece? Nagas. Oke, baik. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari Ka'af. 1, 2, 3.
Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap-tahap. Nah, akan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga Imam Al-Zahabi. Baik. Anda sekalian yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana? Ya. Kalau kita sudah tahu nih Ramadan bulannya Al-Qur'an, terus aplikasinya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tilawah, ngaji, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan, minimal 4 level. Minimal berapa level? 4 level. Level yang pertama, belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Nah, ini level yang paling rendah sekali. Setelah syarat ini terpenuhi, maka kita lanjut naik ke level berikutnya, yaitu level yang kedua. Apa level yang kedua? Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, setelah itu naik lagi ke level berikutnya, berusaha untuk memahami dan merenungi isi Al-Quran. Berusaha untuk memahami dan merenungi isi kandungan Al-Quran. Dan level yang paling tinggi, ya, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, silakan dicatat. Mana tahu ini masuk ke kuis. Mana tahu? Jadi ada berapa level? 4 level. Level yang pertama, Belajar bacaan Al-Quran dan memperbaiki bacaan. bacaan. Yang kedua, Belajar bacaan dan menghafal. yang ketiga, Berusaha untuk memahami dan merenungi isi Al-Quran. yang keempat. Mengamalkan isi Al-Quran. Baik. Kita di level yang berapa? Kita di level yang berapa? 1. Ini ibaratkan ya Anda, ibaratkan yang hafal misalnya, kalau mau naik tangga dari bawah ke atas ke jemuran misalnya, kira-kira langsung loncat ke atas enggak? Enggak kan? Harus mulai dari mana dulu? Dari bawah dulu, ya, dari bawah dulu. Kalau misalkan langsung loncat ke atas, gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Jatuh, pleset, lagi patah akhirnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Makanya harus bertahap. Jadi mulai dari yang proses pertama, dari level pertama dulu, yaitu belajar membaca dan belajar apa? Membaca
Disuruh baca Quran, huruf pun nggak tahu. Banyak atau tidak? Banyak sekarang. Bahkan banyak orang-orang yang mengaku muslim ya, apalagi kayak pemilu kemarin itu. Ya, ada yang KTP-nya 3, ada yang KTP-nya 4, Islam semua itu. Tapi disuruh baca Quran, nggak bisa. Kemudian amat sangat disayangkan juga, ternyata penyakit ini juga menjangkiti para akademisi. Punya gelar S1, S2, S3, S4, apalagi ya, SPLL, profesor bidang umum bisa. Tapi ketika membaca Al-Quran, nggak bisa. Ya, sangat disayangkan sekali. Beliau tidak mengatakan semuanya. Ya, perlu di garis bawahnya di sini ya, nanti salah paham. Dia tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian. Ya, sebagian juga banyak yang masya Allah. Ya, ahli misalnya ekonomi, ahli sejarah, tapi ketika membaca Al-Quran, ya masya Allah luar biasa bacaannya. Tapi kayaknya lebih banyak ya bacaannya beradal-adul alias terbata-bata. Benar atau tidak? Benar. Ya, maka memang sangat disayangkan. Nah, dan penyakit ini, penyakit tidak lancar membaca Al-Quran ini, ternyata juga menjangkiti orang yang kelihatannya rajin ngaji. Ya, sering mengikuti atau menghadiri pengajian-pengajian misalnya. Tapi ketika membaca Al-Quran, banyak salah-salahnya. Ya, sangat disayangkan sekali. Kalau penampilannya, ya masya Allah, gitu kan? Wah, kalau kita lihat penampilan, ini Ustaz gede, kiai, gitu kan? Tapi ketika ngimami sholat, ketat, kotor, gitu ya. Tak salah bacaannya. Amat sangat disayangkan sekali. Jadi Anda sekalian, ya, yang merasa bacaannya belum benar, ya, yang merasa bacaannya belum baik, dan alhamdulillah merasa. Nah, orang yang seperti ini lebih baik dibandingkan orang yang sudah bacaan yang belum baik, belum benar, tapi nggak merasa. Nah, ini repot. Alhamdulillah, mudah-mudahan di TI ini nggak ada yang seperti itu ya. Dan alhamdulillah sekali, ya, di pesantren yang kita cintai ini, di Taruna Insani ini, maka pelajaran pertama di semester 1 yang wajib Ananda kuasai, yang wajib Ananda selesaikan, apa namanya? Tahsin plus pelajaran tajwid pada saat kajian sore. Jadi double ya. Ada tahsin malamnya, sorenya juga ada kajian tajwid. Pertanyaan selanjutnya, apakah bacaannya sudah benar semuanya? Kenapa belum? Anda sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan sebenarnya di bulan Ramadan ini, ya, nggak apa-apa kita mulai dari awal. Misalnya yang belum bisa ngaji, misalnya belum lancar, kita mulai dari awal nggak apa-apa. Walaupun mulainya itu dari Iqra jilid 1, alif bata bahata kata bata ada bata. Kira-kira malu nggak disuruh kalau misalkan mulai dari situ? Najma, kira-kira kalau Najma disuruh mulai dari situ, kira-kira malu nggak? Jangan, enggak ya, jangan malu. Malu itu kalau nyolong rambutan, ya. Ada rambutan petaka atau apa nih? Yang biji, nah colong bukan naik
panjang ini pagarnya terus digolong, nah itu malu. Ya, kalau ngaji jangan malu. Ya, jangan malu. Oke, itu level yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke level yang kedua. Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Apa? Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, kalau bisa jangan menghafal sebelum bacanya benar. Kenapa kira-kira? Khawatir yang dihafal itu keliru, apalagi kekeliruannya itu, kesalahannya itu sampai merubah makna ayat yang kita baca. Ha diganti menjadi ha, za diganti menjadi za, sin diganti menjadi shin, ta diganti menjadi sa, apa lagi? Ain dibaca hamzah, a, dan seterusnya. Banyak tidak yang seperti ini? Banyak. Contoh, ya perhatikan. Ibu ya baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan shadida. Benar atau salah? Ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan shadida. Benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Huruf shin. Yang benar apa? Gue tadi baca apa? Sin. Yang benar apa? Sin. Nah, iya. Qaulan sadida. Pakai sin yang benar. Ya, apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaulan, perkataan sadida, yang benar, yang baik, yang lurus, yang tepat. Nah, itu makna dari sadida. Pakai sin ya, sin bukan shin. Nah, gimana kalau misalkan kita baca shin tadi, sadida, artinya akan beda banget. Beda banget artinya. Nah, sekarang coba kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaulan, perkataan syadida. Apa itu syadida? Kasyin, yang keras. Nah, jadi kita disuruh mengucapkan perkataan yang keras. Ya, alhamdulillah. Jauh tidak? Jauh sekali, antara langit dengan bumi itu artinya ya. Dan juga nih yang paling sering surat ya, yang paling sering kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Surat apa? Al-Fatihah. Masih banyak juga ya salah ketika membacanya. Di ayat yang kedua ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Benar apa salah? Yang benar apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pakai huruf pedas, H kecil. Di mana H kecil itu? Di tengah tenggorokan. Kalau H besar, nah di bawah ya, pangkal ya, pangkal tenggorokan. Nah, sedikit saja bedanya, artinya banget ya. Yang awalnya H pada
penyakit, segala kematian, alhamdulillah ya, dan seterusnya. Masih banyak yang mencoba. Baik tuh. Jadi kira-kira penting nggak belajar tahsin? Penting nggak belajar tajwid? Penting ya. Jadi kira-kira nanti lebih semangat lagi belajar tahsinnya atau makin males? Insya Allah apa ini? Insya Allah semakin rajin ya. Nah, ingat Anda, Al-Quran bukan dongeng, Al-Quran bukan novel, Al-Quran bukan cerita-cerita halu ya, seperti yang di sinetron-sinetron itu, film-film India, film Korea ya. Jangan disamakan Al-Quran dengan hal-hal yang seperti itu. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah yang sangat mulia ya, yang diturunkan. Nah, perhatikan ini sangat menarik sekali ya. Sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ini menjadi yang terbaik ya. Contohnya ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui siapa? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril siapa dia? Pemimpin dari para malaikat. Ya, karena Al-Quran yang dia bawa. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul? Pemimpin juga dari para nabi dan para rasul. Nah, sekarang Al-Quran ya diturunkan kepada kita selaku umatnya. Kira-kira gimana? Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Apa artinya? Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya, mentadabburinya. Ya, khairukum, sebaik-baik kalian, berarti orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang sering baca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi manusia yang terbaik. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran terbaik. Nah, maka jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Yang pengen masuk ke khusus, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, karena santri khusus itu setiap harinya dari pagi sampai malam interaksinya dengan Al-Quran. Yang belum masuk khusus, usahakan tahun depan masuk khusus. Ya, sangat disayangkan sekali. Dan Al-Quran kelak, perhatikan Al-Quran kelak di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada pembacanya atau yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Jadi sangat rugi sekali kalau misalkan kita sudah masuk mondok, tapi kita tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak ngerti tentang Al-Quran.